Kejadian demi kejadian yang dialamin Roy atas izin Yang Maha Kuasa. Roy bisa menolong orang lain, meskipun terkadang sering menerima teror yang menakutkan. Guna-guna yang dialamin oleh Haikal dan teror makhluk halus, penganut ilmu hitam, membuat Roy harus menolongnya. Aku harus habisi kamu. Mas, aku istri kamu. Aku akan singkirkan kamu. Mas, jangan mas. Mas istighfar, mas, aku istri kamu, mas. Aku harus habisi kamu. Aku harus habisi kamu. Mas, mas, aku istri kamu. Mas, mas. Aku harus singkirkan kamu. Aku harus habisi kamu. Aku akan singkirkan kamu. Siapa kamu? Siapa yang mengirim kamu masuk ke tubuh suami saya? Siapa? Kamu gak perlu tahu siapa yang kirim aku. Yang jelas, kamu harus jauh-jauh dari suami kamu. Atau aku akan kirim kamu ke neraka. Aku harus jauh-jauh dari Mas Haikal. Awas kamu. Setiap hari mimpi aku sama terus. Kenapa jin itu merasuki tubuh Om itu? Siapa Om itu? Dan juga siapa tante yang dikejar jin itu? Aduh. Mau kemana kamu? Tolongin saya, Pak. Tolongin saya, Pak. Ini sudah kejadian yang ketiga kalinya loh, Bu. Sini kamu. Ini udah sangat membahayakan. Aduh, nyawa ibu, Bu. Iya, Lebih baik suami ibu kita bawa ke rumah sakit jiwa aja. Atau kita kurung di kamarnya. jangan, Pak. Jangan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia itu nggak sakit jiwa, Pak. Dia itu kerasukan jin. Ya udah kalau gitu, kita kurung aja deh di kamar ya. Ya, yaudah, tangan. Ayo. Lepasin saya. Pak, Lepasin. tapi saya mohon jangan sakiti suami saya, Pak. Ya, ibu tenang aja ya. Masuk. Lepasin saya. Pak, Lepasin. Mama! 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 Ma! Buka pintunya, Ma! Aku takut, Ma! Ma! Ya ampun, kamu kok panas banget? Kau mimpi apa lagi, Roy? Aku mimpi ada orang kesurupan jin yang jahat, Ma. Kita harus tolong, Ma. Kamu kenal sama orangnya? Enggak sih, Ma. Tapi Rita lihat mimpi, Ma. Ada apa sih ini? Biasa nih Roy, badannya panas, dapat mimpi buruk. Sibuk mau nolongin orang, tapi nggak tahu siapa yang mau ditolong. Tempat tinggalnya juga pasti nggak tahu kan? Kita cari pakai mata batin Roy aja lah. Roy, Papa izinin kamu nolong orang. Tapi bagaimanapun juga kamu mesti ingat, kamu itu masih kecil. Papa nggak akan memperbolehkan kamu menolong sembarang orang yang nggak kamu kenal. Ma, Kenapa kepala sih? Roy pusing banget. Roy? Mata Roy juga kunang-kunang gitu. Kamu kenapa sayang? Kita harus tolong tante itu. Aduh Roy, kamu kondisinya gini. Roy. Aduh, kita bawa Roy ke rumah sakit ya, Ma? Kita bawa ke kamar dulu aja, Pak. Ayo. Lepasin saya. Lepasin. Jangan pegangin saya. Allahu la ilaha illa huwa Kalian tidak tahu siapa saya. La ta'udhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Man zalladhi yashfa'u Berhenti kamu. indahu illa bi'idznihi. Berhenti kamu. Ya'lamu ma baina Berhenti. aydihim wa ma khalfahum wa la Tidak suka kamu mengaji. yuhituna Berhenti kamu. wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Udah Pak. Ini ada apa? Kamu tadi mau nyekik aku, Mas. Malam itu Roy demam tinggi. Seperti biasa, Roy mengalami panas sangat tinggi. Saya dan suami saya sangat panik. Malam itu terpaksa Roy mencari orang yang dalam mimpinya. Malam itu Roy harus mencari orang yang ada di dalam mimpinya yang harus ditolongnya. Saya dan suami saya sangat bingung. Ya ampun, kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak. Ayo, Papa juga nggak mau terjadi apa-apa sama Roy. Gak mau. Roy, gak mau dibawa ke rumah sakit. Roy, mau nolong orang itu. Papa sama Mama temenin ya. Roy, nggak mungkin kita mencari orang-orang yang dalam mimpi kamu, apalagi malam kayak gini. Kamu juga lagi demam sekarang. Tapi Mama, ini bukan yang pertama kali kan kayak gini. Roy, tapi Papa sama Mama juga nggak mungkin dong ngikutin kemauan kamu terus-terusan. Sabarlah. Nah, sabar itu Papa tahu nggak ada batasnya. Tapi ngadepin anak ini Papa udah mulai nggak sabar. Roy, harus tolongin. Loh, ya ampun, Pak. Ini badannya panas banget, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja sekarang, Pak. Roy gak mau. Ayo Roy, kamu harus nurut sekarang sama Papa. Malam itu juga saya dan suami saya membawa Roy ke rumah sakit. Di perjalanan ke rumah sakit, Roy pingsan. Saya sangat panik sekali. Gimana, Dok? Saya belum menemukan penyebab anak bapak dan ibu koma. Maksudnya apa? Saya sudah periksa, tidak ada menyebabkan Roy koma seperti ini. Terus? Aku udah kemana-mana, Rat. Bahkan aku udah habis ratusan juta buat nyembuhin suami aku yang kena guna-guna. Memangnya kamu udah ke paranormal siapa aja? Udah banyak banget, Rat. Dan semuanya nggak ada yang bisa ngatasi jin yang ada di tubuhnya suami aku. Yang selalu neror aku. Terus, menurut paranormal yang kamu datengin, siapa yang kirim guna-guna ke badan suami kamu? Belum ada yang bisa mendeteksi, Rat. Kalau aku tahu siapa orangnya, udah aku cincang tuh orang. Sabar. Mendingan kamu temuin paranormal yang bernama Roy. Hah? Roy? Roy siapa? Nanti aku kasih nomor teleponnya ya. Tapi bakal sia-sia nggak sih, Rat, kalau aku hubungin dia? Insya Allah enggak. Dia paranormal yang hebat kok. Saya lapar! Saya lapar! Suami lo? Udah, aku udah bosen ngurusin sakitnya dia yang nggak jelas gitu. Ih, nggak boleh gitu. Yuk lihat sekarang. Ayo. Ya udah, ntar. Tapi kenapa-napa lagi? Kamu tuh bisa nggak sih kalau manggil orang nggak usah teriak-teriak? Saya lapar. Mana? Mana makanan saya? Mana? Mana makanan saya? Saya nggak peduli ya siapa kamu, saya nggak peduli. Nggak usah nyuruh-nyuruh saya. Saya bukan pembantu kamu. Kamu masih nggak kenal siapa saya? Hah? Saya habisi kamu. Saya cekik kamu. Saya cekik kamu.
Aku nggak takut sama kamu. Jangan, Grace. Kamu harus bisa menahan diri, Grace. Kamu ikuti aja kemauan suami kamu, Grace. Tapi dia itu bukan suami aku, Rat. Dia itu jin yang ada di suami aku. Saya lapar. Mana makanan saya? Mana makanan saya? Saya lapar. Tapi Roy pasti bangun kan, Pak? Roy pasti bangun kan? Kita harus berpikir positif, Ma. Roy nggak akan kenapa-napa. Mama nggak mau Roy kenapa-napa. Papa harus pastikan Roy nggak akan kenapa-napa. Mama nggak mau Roy kenapa-napa. Roy kamu harus bangun. Papa juga nggak mau, Papa juga nggak mau. Kita berdoa, Ma. Kita berdoa. Kenapa Roy bisa kayak gini? Papa, Mama, Roy di sini. Roy gak kemana-mana. Kok anak itu mirip banget sih sama aku? Dok, aku di sini, Dok. Itu bukan Roy. Papa, Mama. Loh, kok aku gak bisa nyentuh badannya Mama sama Papa? Jangan-jangan. Mama, Papa. Kek, Papa sama Mama ke rumah sakit jam berapa? Jam 12 tadi malam. Roy komat lagi sakitnya? Iya. Sekarang jam berapa? Sekarang 6:30, Kek. Oh, kamu segera berangkat sekolah sana. Ani berangkat dulu ya, Kek. Iya. Hati-hati Iya, di Kek. jalan ya. Saya lapar. Saya lapar. Nih makananmu. Makan. Itu bukan makananku. Itu bukan makananku. Makan. Itu bukan makananku. Jangan kasar kamu, Grace. Bodoh amat. Capek aku ini, Rat. Makananku bunga kantil, bunga mawar dan bunga sedap malam. Carikan. Atau kamu aku. Jangan gila kamu, Grace. Ikhtifar kamu, Grace. Bodoh amat. Aku capek, Rat. Kamu sendiri, Grace. Carikan. Saya lapar. Carikan. Mama Roy kenapa-napa. Roy harus bangun. Iya, Ma. Kita berdoa ya. Tuhan pasti akan menyembuhkan anak kita pasti. Gimana, Dok? Maaf, Pak. Sepertinya Tuhan berkehendak lain. Yang lain apa dong? Jangan bilang anak saya nggak bisa tertolong. Roy, kamu harus bangun, Roy. Roy, kamu harus bangun, Roy. Roy. Kamu nggak boleh mati. Dokter, selamatin anak saya, Dok. Gak mungkin, Gak mungkin. Anak Papa kamu, Mama udah emosi sama kamu, nak. Roy denger suara Mama. Roy harus bangun lagi, Roy harus bangun.
Maafin Papa sayang, Papa udah sering emosi sama kamu. Saya sangat terpukul. Jantung Roy tidak berdetak lagi dan nadinya tidak berdenyut lagi. Saya histeris ketika Roy dibawa ke kamar jenazah. Kamar apa ini? Pergi! 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 Tapi sebelum Papa kerja, Papa gak bisa antar kamu sekolah lagi, Nak. Mama tahu kamu bisa dengar. Mama tahu kamu bisa dengar suara Mama. Papa, Mama. Kayaknya aku harus ngadain sayembara deh. Maksudnya? Iya, siapa yang bisa sembuhin suami aku dari guna-guna, bakal aku kasih uang. Kita coba aja ke Paranormal Roy. Yaudah kalau gitu kita berangkat aja sekarang. Jangan sekarang. Kamu aneh ya, tadi nyaranin aku ke paranormal namanya Roy. Sekarang kamu sendiri nggak mau. Nanti sore aja maksud aku. Aku ada urusan sebentar. Oke, yaudah ntar sore ya. Gue harus mastiin jin jahat itu masih di dalam raganya Haikal. Dia harus menghabisi istrinya dan aku akan menormalkannya kembali. Aku lagi nyari suster nih buat ngurusin dia. Aku rasa nggak perlu deh, Grace. Aku capek, Rat, kalau harus ngurusin Haikal terus. Dan ini sementara waktu aja kok, sampai Haikal sembuh. Grace, istri Haikal, sedang mencari suster yang bisa merawat dan menjaga suaminya. Tampaknya aku bisa menjadi susternya dan menjalankan semua rencanaku pelan-pelan. Ada tamu tuh, Grace. Ya udah Ratna, tunggu bentar ya, aku bukain. Roy belum meninggal. Roy belum meninggal, Pak. Ma. Papa. Mama. Roy dengar suara Mama, Roy dengar suara Mama, Roy inget. Roy ikutin suara Mama. Sayang Papa, udah mau tinggalin Papa secepat ini, Roy jangan dikubur, Pak. Papa nggak tahu, Papa nggak tahu. Roy kamu meninggal. Roy kamu meninggal. Roy itu masih hidup. Roy, kamu dengar Mama kan? Roy dengar Mama kan? Roy dengar Mama kan? Buka mata kamu sayang, buka mata kamu. Roy dengar Mama, Roy dengar Mama. Buka mata kamu sayang. Kita nggak bisa berpetualang lagi, dah. Buka mata kamu, dengerin suara Mama. Dengerin suara. Roy, buka matanya, Roy. Roy kamu meninggal. Roy kamu meninggal. Papa, Mama. Roy, bangun, Roy. Roy, bangun. Roy, Mama sama Mama di sini. Roy, bangun, Roy, bangun. Roy masih hidup. Papa, Mama. Roy, Roy, bangun. Mama yakin kamu bisa. Ma, Roy, kamu di sini. Di sini
banyak karo gentayangan yang menakutkan dan jahat. Kita pulang sayang, kita pulang ya. Jangan Bapak kita pulang. Pagi Bu. Pagi. Saya Foni. Saya mau melamar untuk menjadi suster untuk merawat suami ibu yang sedang sakit. Saya dulu pernah bekerja di satu rumah sakit, Bu. Oh, boleh. Tapi saya nggak langsung terima kamu ya. Saya lihat dulu kinerja kamu dalam 1 minggu. Kalau oke, baru saya terima. Inilah saatnya untuk balas dendam. Roy memaksa untuk minta pulang dari rumah sakit. Mau nggak mau, saya dan suami saya menurutinya. Apa yang tidak masuk akal, tidak bisa dipikirkan secara logika, kembali terjadi. Baru saja Roy pulang dari rumah sakit, orang yang ada di mimpi Roy itu muncul. Pak, Mah, kita kapan cari orang yang mimpi Roy? Iya, tapi nggak sekarang, Roy. Kamu kan baru keluar rumah sakit. Besok ya. Janji ya, Mah, Pak. Sore, Om, Tante. Siapa itu lo? Tahu? Saya Grace. Dan ini teman saya Ratna. Halo. Ini orang yang dimimpi Roy, Pak. Mah, Tante ini punya suami yang kerasukan jin yang jahat, yang mencekiknya. Roy, harus tolongin, Pak. Mah. Kok dia tahu semua tentang cerita saya, Tante? Iya, ini anak saya emang punya kemampuan yang istimewa. Dia indigo. Oh, jadi Roy yang kamu bilang itu anak kecil? Aku gak tahu kalau dia anak kecil. Aku tahu cuma namanya aja, yang punya kemampuan supranatural. Sebentar, Tante. Masuk dulu aja, yuk. Mari. Kamu keluar dulu dari badannya. Aku mau siksa hidup manusia satu ini. Gara-gara dia, suamiku dipenjara dan meninggal di penjara. Keluar kamu! Kamu masih kenal sama aku? Saya nggak kenal sama kamu. Kek, coba lihat deh, Kek. Makhluk-makhluk ini serem banget, Kek. Roy, kamu sudah sehat? Hah? Aku dengar kamu mati suri ya? Tapi udah sehat kok, Kek. Roy harus nolong orang. Itu sketsa apa? 3 makhluk ini yang menguasai tubuhnya Om itu, Kek. Om siapa? Bentar ya, Kek. Oh. Bocah. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Soalnya anak kita bukan paranormal. Iya. Baik, Tante. Pak, Mah, Tante, lihat deh sketsa ini. Itu gambar apa, Roy? Kok kayak ada 3 makhluk yang sangat mengerikan? Tiga makhluk itu yang ada di dalam tubuhnya suami Tante. Kamu nggak lupakan sama karyawan kamu yang kamu tuduh menggelapkan uang. Kemudian dia dipenjara, lalu sakit dan meninggal di penjara. Dia itu suamiku, Rudi Widodo. Dia meninggal di dalam penjara. Sekarang kamu harus menggantikan posisi suamiku untuk aku siksa dan kubur hidup-hidup.
Grace ini nama istri kamu kan? Sekarang dia lagi mencari guru untuk menyembuhkan ilmu guna-guna yang aku kirimkan ke kamu. Dia harus merasakan sakitnya kehilangan orang yang dia cintai. Sama seperti aku. Grace, aku. Grace, kamu kenapa, Grace? Grace, aku sakit. Roy, Tante Grace kenapa itu? Istighfar, akunya lagi. Grace, istighfar, Grace. Sepertinya ada orang yang menusuk boneka pakai paku. Iya, benar santet. Kamu bisa bantu nggak, Roy? Rupanya ada anak kecil yang mau ikut campur. Lihat Haikal. Seperti yang melakukan ini tante yang ada di rumah tante. Roy sakit. Iya, Tante. Roy, ambil air dulu, Tan. Cepat, Roy. Istighfar, akunya lagi. Grace, istighfar, Grace. Apa? Mah, Tante, kita buru bersama aja. Tuhan, penguasa alam semesta, hancurlah energi negatif ini. Hancurkanlah sihir ini. Hancurkanlah. Sial, anak kecil itu makin ikut campur. Grace. Istighfar, Grace. Istighfar, Grace. Tante coba minum air ini, Tante. Bagus. Grace, minum dulu, Grace. Pelan-pelan. Minum. Pelan-pelan. Tenangin, Grace. Roy, Tante nggak akan bisa kena santetnya lagi kan? Atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Kayaknya enggak, Tante. Cewek yang di rumah saya namanya Foni. Dan saya juga baru kenal sama dia. Tapi masa sih dia jahat sama saya dan suami saya? Dendam, Tante. Dendam? Kamu harus ikut aku. Kemana? Gak usah banyak tanya. Ayo. 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 Ayo ikut aku. Kamu bisa ikut Tante nggak? Tante takut kenapa-napa. Maaf, tapi Roy ini baru pulang dari rumah sakit loh. Iya. Maaf, Pak. Roy, gak apa-apa kok. Iya Tante, Om. Besok saya antar pulang Roy-nya. Ya, Roy. Boleh ya, Pak? Mah, besok kan hari libur. Ntar kamu meriang lagi. Enggak, Pak. Ya, terserah kamu lah. Makasih ya Om, Tante. Saya ajak Roy dulu ke rumah saya sebentar. Mah, Roy jalan dulu ya. Izin dulu sama kakek. Iya, Mah. Kek, Roy, boleh bawa air doanya kan? Roy mau bantuin orang. Hah? Kamu mau bantu orang? Kamu bukan paranormal. Iya, Kek, tapi Roy mau bantuin orang yang mimpi Roy, Kek. Orang yang dimimpi Roy itu kenyataan, Kek. Iya. Bawa saja. Makasih ya, Kek. Kakek bilang boleh kok. Ya udah, jangan ngerepotin tantenya ya. Enggak lah, Mah. Kalau ada apa-apa langsung kabarin Papa. Iya, Pak. Mah. Yaudah, kalau gitu Tante, Om, saya ajak Roy dulu ya ke rumah saya. Silakan. Hati-hati ya. Pak, Mah, Roy jalan dulu ya. Saya dan suami saya mau nggak mau menurutin keinginan Roy untuk nginep di rumah Grace. Grace minta tolong sama Roy untuk melindunginya dari kekuatan sihir atau santet. Jadi gimana Roy? Apa yang kamu rasakan setelah masuk ke rumah Tante? Hawa yang gak enak, Tante.
Maksud kamu? Roy kayak mencium bau kematian. Bau kematian? Iya Tante. Maksudnya bau kematian, Roy? Ada bau bunga orang mati, tanah kuburan. Apa artinya itu, Roy? Tunggu. Kamu bisa jelasin ke kita nggak, Roy? Ada banyak makhluk halus kiriman di sini. Bau apa ini? Bau bangke. Di rumah kamu ada bangke tikus kali, Grace. Mana ada di rumah aku bangkai tikus. Sebenarnya bau bangkai ini bukan bau bangkai tikus. Terus bau apa dong? Ini bau makhluk halus jahat itu. Kiriman orang. Pokoknya yang ngurus suaminya Tante deh. Tante yang ada di rumah ini. Mas Haikal? Grace. Suara apa itu? Pergi kamu dari sini! Pergi! Jangan kamu Tante Grace! Pergi! Mas Haikal? Perempuan itu udah bawa Mas Haikal pergi. Dan aku tertipu sama dia. Kamu kenal sama perempuan itu? Enggak. Kan aku tadi udah bilang sama kamu kalau dia itu perempuan yang nyamar jadi suster dan mau ngerawat Mas Haikal. Dan kamu tadi ada kan di sana? Haikal nggak punya selingkuhan kan? Atau dia selingkuhan Haikal yang sakit hati? Ya aku mana tahu. Roy cerita kepada saya, makhluk-makhluk halus itu tidak menyukainya. Malam itu serangan bukan hanya kepada Roy, tapi kepada saya, suami, juga Andi dan kakek. Mereka berharap salah satu dari kami ada yang menjadi korban. Sekarang kamu sudah bersama saya, Haikal. Kamu berhutang nyawa sama saya. Kamu harus mati. Suami saya akan tenang arwahnya kalau kamu sudah mati. Lepasin saya. Lepasin saya. Saya akan melepaskan kamu setelah saya menikah dengan kamu, Haikal. Kemudian menghisap cairan di ubun-ubun kamu. Lalu mengirim kamu ke alam kubur. Lepasin aku. Malam ini, anak kecil itu akan menjadi penjaga istri kamu. Dia mau main-main dengan saya. Pasukan jin paling jahat itu sudah saya sebar ke rumah kamu dan rumah anak kecil itu. Tante Grace, Tante Ratna, gak usah takut. Semakin kita takut, hantu itu semakin senang menggoda kita. Oh gitu ya, Roy? Iya, Tante. Suara apa tuh, Roy? Serem amat sih. Suara apa barusan di atas, Roy? Itu burung gagak. Artinya apa? Lebih baik Roy gak ceritain aja. Kalau enggak nanti Tante Ratna sama Tante Grace makin ketakutan lagi. Tante Grace sama Tante Ratna berdoa aja. Aduh, tapi doanya apa, Roy? Doa apa aja, Tante. Yang penting kita minta Tuhan agar melindungi kita dari kekuatan jin dan juga setan. Malam-malam ada ayam berkokok sih. Kata nenek aku, itu artinya ayamnya ngeliat setan. Makhluk halus ini sudah mulai menguasai rumah ini. Mereka mau apa, Roy? Mereka mau menyerang Tante Grace. Roy, kamu harus selamatin Tante, Roy. Kamu harus usir makhluk-makhluk itu. Iya, Tante. Roy, ada yang ketuk pintu, Roy. Biar Roy aja. Enggak. Aku mau ikut kamu, Roy. Aku juga mau ikut. Nggak mau. Pokoknya kemanapun kamu pergi, aku
aku sama Ratna harus ikut kamu. Tante Grace sama Tante Ratna di sini aja. Biar Roy pagarin dengan doa. Nggak mau Roy. Aku harus ikut kamu. Aku juga. Bukan hanya Roy yang tegang menghadapi makhluk-makhluk halus kiriman untuk menyerang Grace dan suaminya. Sementara suaminya diculik oleh seseorang yang dendam kepadanya. Sementara saya dihantui oleh makhluk-makhluk halus kiriman itu. Kebuka sendiri. Kamu lupa tutup kali kok. Tadi udah ditutup, Mah. Apa sih? Udah lah, nggak ada apa-apa kok. Andi takut, Mah. Itu, Mah. Mah, jendela kebuka sendiri, Mah. Mah, iya udah kamu tidur di kamar mamanya. Mas Haikal? Tante, itu bukan Om Haikal. Apa maksud kamu, Roy? Dia itu makhluk halus, bukan suami Tante. Kamu yakin bukan Haikal? Harus yakin, Tante. Siapa dia? Dia Roy, anak indigo, Mas. Apain dia di sini? Dia ngejagain aku. Kamu udah gak kesurupan lagi? Untung kamu anak kecil. Kalau tidak, saya udah habisi kamu. Jangan dengerin omongannya, Tante. Dia itu makhluk halus. Ikut aku. Mas, kita mau kemana? Kita pergi ke hotel. Ini kan rumah kita, ngapain ke hotel? Kamu jangan banyak tanya. Ikut aku. Jangan bawa Tante. Tante, dia itu bohong, Tante. Diam kamu anak kecil. Jangan ikut campur. Grace, ada baiknya kamu dengerin Roy dulu, Grace. Kamu juga. Jangan ikut campur. Ikut aku. Ayo. Aduh Roy, gimana ini Roy? Hah? Kita susul aja ya. Kamu yakin berani? Ya kita harus berani. Kita harus selamatin Tante Grace. Yuk. Kita mau kemana sih, Mas? Ikut aku. Mas, aduh aku capek lari terus. Kamu jangan bawel. Udah ikut aja. Kok tangan kamu dingin banget sih? Kayak tangan mayat. Malam itu saya merasa sangat takut sekali. Andi menjerit-jerit ketakutan. Jendela kamar yang terkunci terbuka sendiri. Saat saya cek dan saya tutup lagi, jendela itu terbuka lagi. Papanya anak-anak malah ingin tidur di sofa. Padahal malam itu aku sangat takut sekali. Entah kenapa, jika Roy ada di rumah, saya sangat tenang. Malam itu Roy lagi nginep di rumah Grace. Malam itu pun seperti malam yang sangat panjang. Papa tidur di sofa ya, Ma? Tidur di dalam aja lah, Pak. Males, saya sempit. Mau takut nih. Tumben takut. Kenapa sih? Iya, aura malam ini nggak enak tau, Pak. Serem. Ya udah gini aja. Mama tidur sama Andi tapi pintunya jangan dikunci. Jadi kalau ada papa tinggal teriak, papa langsung masuk, ya. Ya udah. Bayangan apa itu? Jangan-jangan makhluk halus.
Apa sih itu? Mereka kemana ya, Tante? Aduh, Tante nggak tahu, Roy. Kita berhenti dulu ya. Tante capek. Iya, Tante. Roy, kamu lihat apa, Roy? Mereka dibawa ke sebuah gudang. Kita harus lapor polisi, Roy. Iya, Tante. Memang sebaiknya seperti itu, Tante. Yaudah, yuk. Apa kabar Nyonya Haikal? Kamu siapa? Kamu tanya sama suami kamu. Tapi suami saya ada 2. Pergi kamu. Kok nggak ada? Kamu tahu siapa yang mengirim santet dan makhluk-makhluk halus ke rumah kalian? Kamu? Iya. Mau tahu kenapa? Suami kamu berhutang sama saya. Hutang? Iya. Hutang nyawa. Dan malam ini suami kamu harus membayar hutang nyawa itu. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Suami kamu yang sudah menyebabkan suami saya meninggal dunia. Malam ini suami kamu harus membayar nyawa itu. Roy tetaplah anak kecil, tidak mungkin menghadapi orang dewasa. Bersama Ratna, Roy lapor polisi. Lalu apa ya yang dilakukan Foni kepada Grace dan suaminya? Saya merasa lega kalau Foni sudah diringkus polisi. Malam ini kamu harus menggantikan nyawa suamiku yang sudah mati. Kemudian aku menikah dengan suami kamu. Enggak, jangan. Aku masih mau hidup. Kalau kamu sayang sama suami kamu, kamu harus bersedia mengganti nyawa suamiku yang meninggal di dalam penjara. Kehilangan orang yang dicintai itu sangat menyakitkan. Saya mengalaminya selama bertahun-tahun sampai saya menguasai ilmu hitam. Dan ada saatnya balas dendam. Kamu harus cekik istri kamu. Pak, kayaknya mereka dibawa ke gudang angker itu, Pak. Kamu yakin dia dibawa ke gudang itu? Menurut penglihatan terus sih kayak gitu, Pak. Baik, kalau gitu kamu dan mbaknya tunggu di sini. Biar kami yang masuk ke dalam. Baik, Pak. Selamat tinggal Nyonya Haikal. Kamu harus menebus nyawa kamu. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Selamat tinggal Nyonya Haikal. Kamu harus menebus nyawa kamu. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Lepasin saya. Pak, jangan tangkap suami saya, Pak. Suami saya ini bukan orang jahat, Pak. Dia cuma kerasukan jin. Dan itu semua adalah korban sandran wanita ini, Pak. Pak, jangan tangkap suami saya, Pak. Haikal belum lepas dari pengaruh jin jahat. Lagi-lagi Grace datang bersama Haikal. Grace minta tolong Roy untuk mengusir jin jahat yang berada di tubuh Haikal. Janganlah jadi manusia yang pendendam. Jadilah manusia yang saling memaafkan kepada sesamanya. Amin. Roy, Tante mau minta tolong sama kamu. Tolong keluarin jin yang ada di tubuhnya suami Tante. Tapi Roy belum pernah melakukannya. Iya, Roy kan masih kecil, kayaknya memang belum bisa. Atas izin Tuhan yang Maha Kuasa, Roy bisa kok, Pa, Ma. Kamu bisa? Roy mau coba. Roy, kamu bisa kan
melakukannya? Ya kek, Roy bakal pakai show dan juga ya doa. Ya, kalau memang kamu yakin, lakukanlah. Iya, Pak. Makasih ya Om, Tante. Om dan Tante sudah mengizinkan Roy untuk ikut saya dan membantu saya. Gak apa-apa, dan Roy itu memang anaknya suka menolong. Oh ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa Om untuk Roy. Mungkin cuma ini. Jangan. Roy cuma mau menolong orang aja kok, Bu. Tapi saya ngasih ini ikhlas kok. Atau kalau nggak gini aja, kalau memang ikhlas, apa yang tadinya mau diberikan untuk Roy, sedekahkanlah ke anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan. Keluarga Om, Tante, Roy dan kakek hatinya begitu mulia ya. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Amin. Ayo kita coba. Semua yang di sini juga bantu doa ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, bebaskanlah Om Haikal dari segala aura negatif. Wah. Jauhkan itu! Panas! 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 Apa yang terjadi? Kamu udah sadar, Mas? Nanti di rumah aku ceritain ya. Dan ini dia, Roy, yang udah bantuin kita. Yang udah ngeluarin jin dari tubuh kamu. Jin? Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat Om sama Tante. Biar suka berbuat karena baik, terutama bersedekah. Bersedekah juga bisa pakai benda-benda lain, gak cuma uang. Misalnya pakaian atau makanan. Iya Roy. Kami akan melakukannya. Makasih ya. Ya, sama-sama.